Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Rasul Paulus itu sering menasihati gereja, menasihati anggota gereja, khususnya yang sedang tidak baik-baik saja, yang sedang bertengkar. Lalu dia minta seseorang untuk menengahi, lalu dia beri nasihat demikian, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, ya. Orang sedang bertengkar disuruh bersukacita, saudara. Jadi ini juga diberitahu kepada jemaatnya, ya, supaya bersukacitalah di dalam Tuhan itu. Jadi mereka kalau sedang bertengkar kan nggak bisa bersukacita, ya. Jadi Rasul Paulus berkata, kamu tuh jangan demikian. Kan kalau orang bertengkar tuh mukanya pasti jelek, ya, mesti cemerut, mesti marah-marah gitu, ya. Jadi dikatakan bersukacitalah, ya, supaya kalau kamu bersukacita, kan ini di dalam Tuhan harus bersukacita. Lalu dia katakan, hendaklah kebaikanmu, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Entah kapan, tetapi Tuhan pasti akan datang. Itu sebabnya kita bersiap-siap, selalu bersukacita. Kebaikan kita harus diketahui semua orang, ya. Jadi di dalam Tuhan itu kita apa yang kita lakukan itu dilihat orang, ya, supaya orang tahu kebaikan kita. Kalau kita mau mengampuni, kalau kita dapat didamaikan pada waktu bertengkar, nah orang melihat kebaikan kita, ya, bisa mengampuni, ya, bisa memaafkan. Nah, dengan demikian orang dapat melihat, ya, bahwa kita itu menjadi terang Tuhan. Dan dengan demikian dikatakan hari Tuhan itu sudah dekat, ya. Jadi nanti kalau kita diadili, kita sudah bisa mengampuni, sudah meneladani Tuhan Yesus, ya, dapat mengampuni. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi ya sudah. Kalau keinginan mereka itu bertengkar itu kan karena keinginannya berbeda. Nah, kalau begitu, sudahlah, keinginan kamu itu apa? Ya, sampaikan kepada Tuhan di dalam doa dan pengucapan syukur. Ya, kita syukuri apa yang akan kita lakukan. Kalau ada pertengkaran, ya bagaimana sedang bertengkar bersyukur. Ya, tapi kita syukuri bisa didamaikan. Kita syukuri, pendapat dia barangkali lebih baik daripada pendapat saya. Ya, kita harus mengakui kekurangan kita. Kalau pendapat dia lebih baik, ya udahlah, kita bersyukur ada pendapat yang lebih baik. Ya, kita jalankan bersama-sama untuk kerajaan surga, untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari Tuhan sudah mendekat. Jadi sampaikan segala permohonan kepada Tuhan. Ya, jangan saling mempertahankan keinginan diri sendiri selalu, tapi harusnya bisa didamaikan, ya, apalagi gereja, rumah Tuhan, dan kita sama-sama ingin meluaskan kerajaan Allah, kita sama-sama ingin nama Tuhan Yesus ditinggikan. Lalu apa kalau bertengkar terus, itu apa manfaatnya? Ya, jadi kita harus introspeksi diri. Kita berpikir untuk kebaikan kerajaan Tuhan, untuk nama Tuhan dimuliakan, untuk orang melihat perbuatan kita, ya, bukan pencitraan, ya, tetapi benar-benar dari hati kita mau mengampuni, saling memaafkan, dan kita bisa berdamai. Semua persoalan bisa didamaikan, ya, jikalau kita punya pikiran yang terang, kalau kita punya keinginan untuk
kerajaan Allah, untuk memuliakan Tuhan. Jadi marilah saudara-saudara yang sedang tidak bersatu hati, bersatu hatilah. Kalau ada masalah perbedaan paham, didoakan, ya, didoakan kepada Tuhan. Karena apa? Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, kalau kita sudah bisa merelakan, kita mendoakan masalah-masalah yang kita hadapi, Tuhan nanti memberikan damai sejahtera. Ya, orang yang sedang bertengkar hatinya tidak damai. Jadi kita juga menggerogoti badan kita sendiri, menyebabkan kita nanti stres, menyebabkan orang depresi. Nah, karena tidak bisa mengungkapkan, mengampuni, karena kita tidak bisa menerima keadaan. Jadi supaya kita bisa menerima keadaan, supaya kita sampaikan permohonan kita kepada Allah yang akan mengabulkan permohonan kita, sehingga kita memiliki damai sejahtera. Itu penting, punya damai sejahtera dalam hati. Banyak orang yang gak ada damai sehingga stres, ya, sehingga depresi. Nah, jadi supaya kita bisa lega, supaya kita itu bisa lapang hatinya, ada damai sejahtera, naikkan segala permasalahan kepada Tuhan. Kita doakan, ya. Mari kita berdoa. Siapa tahu di antara saudara ada masalah, kita sekarang berdoa, minta Tuhan yang menolong. Tuhan, kami datang kepadamu mendoakan semua orang yang sedang merenungkan firman-Mu ini. Mungkin ada masalah kecil, masalah besar, ada pertengkaran. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menolong supaya semua orang yang sedang merenungkan firman-Mu ini memperoleh damai sejahtera dari Engkau, karena mereka menaikkan masalah mereka kepada Engkau, menaikkan permohonan mereka kepada Engkau. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal kami dapat menguasai hati kami, dan kami dapat memuliakan nama-Mu dan meluaskan kerajaan-Mu. Orang melihat apa yang kami lakukan, orang mau percaya. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Demikian saudara-saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara, dan saudara memiliki damai sejahtera dari Allah. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.